Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Downcast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Anda bisa menyaksikan program kami juga melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kalau Anda ingin diskusi, bertanya, komentar terkait dengan topik perbincangan saya dengan Bungkus, silahkan tuliskan di kolom komen. Mumpung Bungkus masih bersama saya sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Maunya sampai jam 4 pagi sih. Karena banyak aspek yang bisa kita ulas. Cuma ya harus fair kan, Bung Iya, ya. betul. Pertanyaan saya begini, saya membaca berbagai komentar di media sosial termasuk komentar dari netizen. Ternyata pemain timnas kita itu lebih mudah memahami bahasa Korea dibanding bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Ini satir ya. Apa yang salah? Kita kan sudah tidak ada kendala komunikasi. Iya. Tapi kalau Anda ingat ketika Coach STY mendampingi timnas kita, dia selalu berdiri di pinggir lapangan dengan memberikan gestur tertentu, meski mungkin dari aspek bahasa ada kendala gitu. Iya. Catatan Anda? Jadi gini, kita ini sebagai tim, saya bilang kan masih muda ya, sebagai tim ya. Karena tim itu masih muda dalam penerapan game plan di lapangan, itu selalu banyak kesalahan. Bahkan beberapa pemain kita kadang-kadang punya kelemahan mendasar, passing salah apa kesalahan gitu. Atau tidak mampu menafsirkan strategi coach? Whatever gitu ya, tapi menurut saya memang sering terjadi itu, implementasi strategi game plan itu kadang-kadang tidak berjalan dengan baik. Itulah pentingnya pelatih terus mengawal dari pinggir lapangan, mengingatkan. Kalau perlu dalam tanda petik itu mencambuk pemain agar fokus dengan apa yang sudah menjadi game plan. Nah, karakter yang seperti itu tampaknya cocok dengan kita. Karena pemain kita seperti yang saya bilang, ini kan masih belum matang sebagai tim. Sebagai tim. Sehingga akhirnya dengan terus diingatkan, terus digalakin itu mereka jadi memperbaiki diri secara perlahan. Progres gitu ya. Nah, tapi tidak boleh terlalu lama waktunya. Nah iya, cuma masalahnya apa yang dilakukan oleh Sintayong saat itu sebetulnya persoalannya bukan di bahasa. Persoalannya bukan di bahasa. Kalau mau jujur, lebih karena faktor kualitas pemain. Jadi kalau kita bandingin pemain yang turun hari ini dengan pemain yang ada di zamannya STY, kan cukup jauh bedanya. Kalau STY diminta memimpin tim Garuda yang sekarang, bisa beda hasilnya. Saya nanti dibilang nggak bisa move on ya. Nggak, kita fair-fairan aja. Ya. Kita tidak balik ke masa lalu. Sekarang Coach Patrick Kluivert ya kan. Tetapi kan dengan kondisi sekarang, dengan bertaburan bintang, tapi waktu STY dulu Anda katakan juga tidak seperti Jadi sekarang. Jadi persoalan waktu STY itu kan kita punya beberapa posisi yang kita lemah ya. Kita posisi striker itu kan sampai sekarang, waktu sampai STY selesai itu kan kita nggak punya. Betul. Sekarang kita punya Ole Roman nih striker yang lumayan bagus loh. Meskipun dia masih muda, meskipun mungkin masih bisa lebih bagus lagi. Tapi menurut saya dia punya potensi menjadi striker yang kualitas finishingnya tadi kita lihat bagus ya. Kerja kerasnya, work rate-nya itu tinggi. Dan kemampuan dia untuk membaca permainan, pintar mencari posisi. Itu striker yang kita butuhkan. Apa karena minus Asnawi? Enggak juga. Menurut saya problem kita tuh sebetulnya di zamannya Sintayong lebih karena kita kekurangan pemain di beberapa posisi yang tidak teratasi sampai dia selesai. Nah, di zamannya Kluivert sekarang ini kan sebetulnya terus dibenahi oleh PSSI ya. Bahkan tidak hanya di posisi striker, karena Kluivert bermain dengan 4-3-3, didatangkan pula seorang defensive midfielder, Joy Pelupesi yang sayangnya belum dimainkan juga. Ditambah sekarang kiper ada Audero juga. Jadi sebetulnya materi pemainnya sudah cukup baik, sehingga dalam tanda petik nih kata orang, kalau yang kemarin tuh kita sudah ada di posisi 60 dari 100, dengan tambahan pemain ini kita harusnya sudah bisa 75 dari 100. Dengan tambahan-tambahan yang cukup signifikan. Seharusnya. Iya, tapi kenapa hari ini kita melihat dalam pertandingan seolah-olah kita main masih di bawah 50 gitu loh. Seolah-olah malah turun dibanding posisi sebelumnya. Ya itu tadi balik lagi, sepak bola itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah oleh Romani terus striker lini depan kita jadi tajam. Enggak. Karena kemampuan individu bagus. Tapi secara tim butuh waktu adaptasi. Untuk membangun chemistry as a team dari para bintang ini yang semuanya oke secara pribadi-pribadi, apakah memang memerlukan waktu tersendiri seperti sering latihan bareng atau menghadapi beberapa laga bersama as a team begitu? Iya, memang tidak bisa ditawar. Sepak bola itu di lapangan. Jadi kalau mau membangun chemistry, membangun kerjasama, itu caranya di lapangan. Dan di lapangan itu bukan sekedar berlatih, bertanding. Bertanding ya. Jadi tim Indonesia yang sekarang bermain itu sama seperti sebuah tim yang seolah-olah masih
masih dalam proses adaptasi karena cukup banyak pemainnya, minimal ada 3 debutan kan. Dan itu yang membuat kita belum bermain betul-betul menyatu sebagai tim. Nah, ini yang saya pikir juga harus kita pahami untuk memahami kesulitan Kluivert ya. Bukan berarti saya membela Kluivert atau apapun gitu ya, tapi memang dia kesulitan dengan situasi seperti itu. Kita melihat dari perspektif coach Kluivert ya. Artinya ekspektasi Perserikatan atau PSSI itu terlalu tinggi kepada Kluivert untuk memaksakan kehendak tanda petik bahwa ini harus lolos. Iya, dia masuk pada situasi di mana tantangannya sedang ada di puncak. Jadi kalau kita bikin kurva tantangan kita menuju Piala Dunia, ini kita nih udah masuk ke kurva menuju puncak. Kalau kita mau lolos Piala Dunia ini kan 4 terakhir ini puncak ini. Betul. Kita bahkan kalau bisa sebelum pertandingan terakhir ke-9 itu udah harus memastikan. Karena terakhir lawan Jepang itu berat sekali gitu ya. Berat. Nah makanya pertandingan ke-7, ke-8, ke-9 itu harusnya kita udah lolos. Nah dia datang di situ pada saat dia sebelumnya, mungkin saya nggak tahu apakah dia pernah menonton timnas, yang pasti dia belum pernah datang di lapangan kan. Dia mungkin pernah melihat videonya, belum pernah melihat langsung. Nonton video dengan nonton langsung di lapangan beda. Berlatih bersama pun belum pernah. Sehingga akhirnya ditambah dengan beberapa pemain baru juga hadir lagi, itu tidak otomatis, tidak serta-merta menambah kekuatan tim. Karena itu tadi, pemain itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena kerjasama tim, kolektivitas, chemistry, itu harus dibentuk melalui ramuan-ramuan pertemuan itu. Dan sekarang kita turun 2 peringkat di posisi 5. Ditambah lagi dengan PR yang Anda sampaikan tadi, Bungkus, apakah semakin memperberat upaya kita ketika nanti kita di kandang ini menghadapi Bahrain? Jadi kemarin sebelum pertandingan lawan Australia, pemain-pemain itu masih terlihat sangat optimis kan. Beberapa pemain kalau ditanya tuh yakin menang. Saya memahami itu, karena mereka kan mungkin lihat Australia pemain-pemainnya, Portsmouth, apa gitu ya. Itu kalau lihat nama-namanya, pemain kita confidence. Bahkan, siapa sih gitu kan? Bahkan publik Indonesia, netizen juga pasti confidence. Harga pemain Indonesia lebih mahal daripada harga pemain Australia. Terus nama-nama klubnya kan pemain kita ada yang main di Liga Eropa, main di Liga Champions. Australia rata-rata mainnya kan di kadang-kadang kasta kedua kayak Portsmouth. Kalau bicara cywarnya kita udah menang. Udah menang. Makanya confidence-nya tinggi. Kita masih optimis bisa ada di peringkat kedua. Hari ini menurut saya udahlah lupakan peringkat kedua. Lupakan peringkat kedua. Kita mungkin akan lolos, tapi rasanya melalui jalur peringkat ketiga atau keempat. Karena kalau mau jadi peringkat kedua, kejar-kejaran sama Australia. Australia udah makin bagus. Kemenangan ini menurut saya itu momentum bagi Australia. Mereka 6 pertandingan kemarin itu cuma sekali menang lawan China. Selebihnya 4 kali imbang. Hari ini lawan Indonesia, salah satu pesaing berat loh. Bagi Australia, Indonesia itu pesaing berat ini. Kan Indonesia baru aja ngalahin Saudi Arabia. Mereka sekarang menang besar, itu confidence-nya naik. Dan saya yakin modalitas itu kuat bagi mereka untuk laga berikutnya. Momentum. Dan sebenarnya waktu kita menghadapi Australia kemarin, Australia juga tidak menganggap enteng timnas Garuda kan? Betul. Cuma kan ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa timnas Australia tidak sepenuhnya confident atau tidak dalam kondisi 100% prima. Itu memang sengaja dihembuskan untuk menambah konfidensi kita, atau faktanya memang mereka sebenarnya belum 100% baterainya, atau gimana? Karena memang mereka tidak diperkuat beberapa pemain utama. Haris Sutar tidak main, beberapa pemain lain juga tidak bisa ikut. Ada 5 pemain seperti yang saya bilang tadi. 3 diantaranya pemain starter. Nah itu pasti mengurangi kekuatan tim. Karena itulah mereka melihat Indonesia nambah pemain yang kualitasnya cukup bagus. Emil Audero, pengalaman di Juventus, di Inter. Kan siapa yang nggak silau gitu loh. Lalu datang lagi pemain yang kualitasnya cukup bagus oleh Romani, striker. Kemudian ada Dean James, ada Pelupesi. Ya pasti semua berpikir bahwa Australia harus hati-hati. Dan publik Australia menyadari itu loh. Makanya hari ini antusiasme mereka itu waktu lawan Indonesia sangat tinggi. Terlihat stadion yang cukup cukup full. Bahkan ketika Australia nyetak gol itu, kalau Anda perhatikan ekspresi penonton Australia, udah kayak waktu mereka bikin gol ke gawang Argentina. Begitu senangnya gitu ya. Itu kan artinya mereka tidak anggap enteng. Mereka tahu bahwa Indonesia ini tim yang kuat. Ini tim berat itu kan. Cuma menarik Bungkus, Anda katakan ada 5 pemain Australia yang tidak bergabung dalam laga melawan timnas Garuda. Artinya saya bersyukur kalau 5 orang itu gabung, apakah skor 5-1 itu bisa jadi 10-1 atau 10-2 gitu? Ya karena sepak bola bukan matematika. Ya, lagi-lagi seperti itu ya. Bisa jadi kita malah menang. Kita malah menang gitu kan. Itulah yang menurut saya
kita harus melihat sepak bola ini dengan gambar besar yang lebih wise gitu ya. Jadi hari ini katakanlah kita kalah 4-1, jangan kecil hati juga. Lawan Bahrain belum tentu kita mungkin bisa bounce back dan akhirnya bisa memastikan 3 poin. Itu yang kita harapkan. Tapi untuk menuju ke situ, waktu yang tidak terlalu panjang, apakah PR utama para skuad Garuda kita ini lebih kepada memahami strategi Coach Kluivert atau lebih membangun chemistry as a team? Nomor 1, memulihkan dulu kepercayaan diri. Itu nomor 1. Kalau 4-1 tuh nggak gampang loh. Apalagi kita sudah confidence menang, kalahnya 4-1. Pulihkan dulu kepercayaan sebagai tim. Jadi pemain hari ini mungkin akan sangat terpukul ya, pulangnya dalam keadaan kepala berat gitu ya. Besok harus lupa. Pulang ke Jakarta, besok pesawat ke Jakarta, sampai di Jakarta udah harus lupa. Fokus ke pertandingan berikutnya lawan Bahrain. Mereka pasti bisa lupa. Fansnya yang sulit melupakan. Iya, bahkan pemain pun menurut saya juga tidak mudah. Ini tugas manajemen tim ya, pelatih, manajer, ofisial yang lain, itu menciptakan program latihan yang akan membuat pemain lepas dari ketegangan, rileks, dan akhirnya melupakan. Itu juga bukan tugas mudah loh. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, yang tidak bisa ditawar itu waktu dan kebersamaan. Itu yang tidak bisa dibeli. Kita punya uang sebanyak apapun, punya akses pemain sekelas apapun, waktu dan kebersamaan itu tetap handicap bagi kita. Dan sekarang mereka sudah merasakan di pertandingan pertama dengan minus waktu serta kebersamaan, hasilnya seperti itu. Nah sekarang ada waktu di pertandingan kedua, tapi waktu dan kebersamaan toh masih terbatas. Tinggal bagaimana... Sulit memaksa mereka untuk memenuhi komitmen waktu ya, secara bersama-sama. Sekarang tinggal bagaimana jajaran pelatih, ofisial itu membuat mereka secara personal itu chemistry-nya lebih terbentuk minimal di luar lapangan dulu. Caranya? Ya kalau di luar lapangan kan lebih mudah, waktunya lebih panjang. Kalau di dalam lapangan mereka latihan kan paling cuma 1 jam. Pertandingan cuma 2 kali 45. Tapi di luar lapangan bisa seharian. Makan bareng, jalan kaki bareng. Seperti ditunjukkan hari ini kan pagi-pagi mereka jalan kaki bareng. Itu sebetulnya hal yang positif. Iya, chemistry. Diperbanyak supaya ada saling memahami yang lebih baik. Tidak hanya soal taktik, tapi juga soal soal komunikasi. Meskipun mereka mungkin sama-sama bisa berbahasa Belanda, tapi bahasa sepak bola itu kan berbeda. Oke, soal ini nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Baik pemirsa, masih tetap menyaksikan Downcast. Downcast segera kembali sesaat lagi.